Wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama saya Jupri DJ Latantu, tentunya di channel R5. Hari ini kita kedatangan tamu lagi dari Peradi, 2 orang, Peradi Palu dan Ketua PBH dengan sekretaris. Ya, wakil sekretaris. Ya. Baik. Tentunya saya mengajak Anda untuk jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Baik, kita sapa Bang Buhari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. beliau adalah Ketua Bantuan Pusat Bantuan Hukum Peradi Palu. Peradi Palu. Dan Bapak Didi Permana SHMH selaku Wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Ya. Sehat. Alhamdulillah Pak. Cuma Baik. mungkin cuaca jadi Agak ini paru ya. sedikit Ya. suara. Baik, tentunya hari ini kita berbicara masalah hak masyarakat ya, yang taraf ekonomi Di bawah. di bawah. Nah, seperti itu, Pak. Kita bicara masalah gratis hukum di sini sesuai dengan judul yang sudah diberikan ke saya. Dan ini memang masyarakat akhir-akhir ini memang kita perlu untuk ini agar masyarakat tahu seperti apa sih. Memberikan edukasi. Iya, berikan edukasi lembaga bantuan hukum gratis ya. Karena ini kan 2024 ini Bang, ini semua ini hampir Semua gratis. banyak ini gratis. Susu gratis apa semua hampir. Banyak program gratis. Program gratis. Betul. Ya. Kan ini lembaga bantuan hukum gratis ini bukan nanti sekarang, ini kan sudah lama Ya. Bang. Ini bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Apa ini Peradi, apa bantuan hukum yang ada di Kota Palu ini kan sudah ada juga. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang. Makasih Bang Jufri. Pertama-tama saya terima kasih atas undangannya hadir di sini. Yang ini kami sampaikan di sini, pertama kami sampaikan bahwa organisasi advokat Peradi ini lahir tahun 2004. 2004 sesuai dengan amanah Undang-Undang Advokat tahun 2003. Dengan hadirnya Peradi, maka semua advokat punya lembaga sendiri. Makanya istilahnya single bar. Jadi advokat dinaungi oleh satu buah lembaga organisasi itu. Seiring dengan waktu, maka di dalam undang-undang advokat juga itu mengamanatkan ke semua advokat agar supaya advokat ini memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. Itu amanah undang-undang sesuai dengan pasal 22 undang-undang bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kemudian bantuan cuma-cuma itu dalam hal sesuai dengan tugas advokat, konsultasi hukumnya, mewakili atau mendampingi para pencari keadilan tadi. Itu yang berada di bawah ekonomi lemah. Maka Peradi sebagai organisasi advokat membentuk organisasi yaitu tahun 2009. Jadi Peradi hadir tahun 2004, kemudian dibentuk organnya 2009. Nah, itu organ yang bernama Pusat Bantuan Hukum. Yang mana organ Peradi ini itulah yang nantinya memberikan konsultasi hukum gratis atau bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai amanah undang-undang tadi, undang-undang advokat. Jadi Peradi bersama dengan organnya untuk memenuhi amanah undang-undang tadi, undang-undang advokat, bahwa advokat punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis sesuai dengan pasal 22 tadi. Nah, ini dipertegas syarat-syaratnya itu dipertegas di peraturan pemerintah sendiri juga bahwa yang penerima bantuan, pemberi bantuan yaitu organisasi advokat, penerima bantuan adalah masyarakat miskin. Yang mana masyarakat miskin ini itu ada syarat tersendiri.
ada syaratnya, mekanisme. ada ya mekanisme atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Karena kita tahu banyak yang orang kaya mengaku miskin, Ya, baik. karena orang miskin tidak ada yang mau mengaku kaya, Oke. tapi yang kaya banyak yang mengaku miskin. Nah, makanya ada syarat-syarat bahwa yang bisa diberi atau sebagai penerima manfaat tadi, bantuan hukum secara gratis, dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu Tidak mau. Ya. atau surat keterangan miskin dari Miskin. kelurahan. BPJS. Ya, KIS. tidak itu dulu. Seperti Jadi, itu ya, yang punya itu nah, ya, atau bagaimana? kalau tidak ada surat keterangan Surat tidak keterangan. mampu dari kelurahan, maka dibuktikan oleh kartu penerima bantuan beras, kartu Indonesia Sejahtera, kartu Indonesia Pintar, KIP, kemudian kartu yang berhubungan dengan masyarakat miskin sendiri. Dan itu kalau sudah penerima kartu seperti itu, otomatis sudah terdeteksi juga secara nasional mereka. Tapi ini kan kita kalau bicara tidak mampu, ini kan surat keterangan ini kan bisa saja kan seperti itu kan, tanda kutip ya. Siap. Kalau surat keterangan, kalau memang salah satu persyaratan kartu-kartu yang tadi itu saja, tapi ini kan masih ada, Bapak bilang tadi ada surat keterangan ya. Ya. Surat keterangan kan dibikin sesuai dengan ini Domisili. ya. Kan seperti itu. Ya. Kira-kira bagaimana itu? Jadi begini, kenapa yang pertama menonjol di itu bahwa apabila tidak memiliki surat keterangan miskin Miskin. atau tidak mampu, maka dia bisa memperlihatkan kartu. Mungkin karena kalau kartu kan ada yang tidak dapatkan bantuan. Banyak masyarakat miskin kita yang tidak mendapatkan fasilitas seperti tadi. Mungkin karena kuotanya sudah membludak. Iya, yang dikhawatirkan kita ini yang tadi itu. Ya, Tadinya mampu, Ah. ketika dia ke kelurahan kemungkinan bisa jadi tidak dibikinkan mampu. surat Jadi- seperti itu. jadi surat begini. keterangan tidak mampu, Tidak itu yang mampu. kita khawatirkan. Ya. kenapa aturan atau mekanisme dipersyaratkan bahwa keterangan itu diberikan oleh atau dikeluarkan oleh kelurahan? Kelurahan. Karena pemerintah yakin yang mengetahui masyarakatnya itu adalah lurah dan desa. Lurah RT ya. RT, Lurah dan desa. iya, desa. Lurah Yang atau mengetahui masyarakatnya miskin atau tidak, Ya. mampu atau tidak, diberikan fasilitas yang namanya gratis atau bantuan hukum. Nah, itu yang mengetahui. Nah, ketika di kemudian hari, maka ada timbal balik terhadap pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu konsekuensi ditanggung oleh masing-masing. Ketika keterangan itu dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dianggap keterangan itu adalah keterangan palsu. Baik. Dokumennya otentik, tapi keterangannya palsu. Sehingga dokumen itu meskipun otentik sama dengan dokumen palsu. main palsu. Baik. Memang ada beberapa kategori. Kami tidak mengacu sampai ke sana. Sepanjang ada itu, Ya. kami layani dan kami fasilitasi. Nah, mengenai ada yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu tanggung jawab si penerima bantuan dan terhadap instansi yang mengeluarkan Ya. dokumen Baik. tersebut. Baik, kita pindah ke Pan. Siap. Pan Siap. Didi. Ini kan 2004 ya 2000. terbitnya undang-undang ini. 2004. 2003 undang-undangnya, Kalau undang-undang 2003. advokat. Iya. pokoknya 2000, pradinya 2004, PBH-nya 2009. Baik. Ini kan kita nyangkut undang-undang tadi ini ya. Siap. Sejauh mana pemahaman ke masyarakat ini dari Peradi ini, pihak Peradi untuk menyampaikan ke masyarakat? Mungkin Oke. bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih Bung atas Ya. sanggahannya. Kalau posisi saat ini, kalau mau melihat terhadap bagaimana sih pemahaman masyarakat terhadap Iya. dari adanya atau media dari undang-undang ini. Iya. Nah, kalau dari segi pengetahuan ke masyarakat, kalau skala nilai kami pada prinsipnya tidak memberikan statement bahwa masyarakat dalam artian tidak paham Belum tahu. atau belum tahu, tapi pada intinya terhadap pemberian bantuan hukum sejauh ini sudah terlaksana hanya terfokus kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum saja. Kalau masyarakat yang belum pernah berhadapan dengan hukum, sangat besar kemungkinan belum memahami terhadap aturan tersebut. Terus kalau melihat saya menindaklanjuti dari
penyampaian dari Bung, atau saya biasa panggil sapa Kanda Buhari, Iya. itu terhadap pelaksanaan. Kita kan membahas tentang bantuan hukum. Kalau membahas tentang bantuan hukum, memang ada beberapa aturan yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut. Kalau secara umumnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, skala umumnya di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu memang mengatur secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum, siapa sih penerima bantuan hukum, siapa pemberi bantuan hukum, mana syarat untuk atau syarat terhadap pemberi bantuan hukum ini dapat melakukan bantuan hukumnya. Nah, kalau untuk tadi terhadap undang-undang, ada lagi setelah adanya undang-undang sering kita sampaikan biasanya atau kita sering gunakan dengan kalimat PP atau peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terhadap undang-undang. Dalam PP ini kalau ingin melihat atau menelaah di PP nomor 42 tahun 2014. PP 42 ini saya sesuai dengan yang saya sudah sempat baca, scroll terhadap peraturan tersebut, memang sudah sangat detail lah terhadap apa sih syarat dan sebagainya. Nah, dalam Undang-Undang 16 juga kita tidak bisa lupa terhadap Undang-Undang 16 ini ada tugas dari atau tugas yang diberikan kepada daerah. Nah, karena sesuai dengan aturan 16 tahun 2011 ini memang terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma ini ada emban yang diberikan kepada negara yang diserahkan juga ke masing-masing daerah. Iya, masing-masing daerah. Nah, pengakuan Undang-Undang 16 ini juga sudah dilaksanakan atau dituangkan dalam peraturan daerah. Kalau khusus di Sulawesi Tengah itu peraturan daerah nomor 6 tahun 2014. Terus ditindaklanjuti juga di Perwali. Iya, Perwali Kota Palu itu nomor 9 tahun 2014 juga. Kota Palu sudah ada ya? Sudah ada juga terhadap itu. Hanya memang hal-hal ini yang belum tersentuh secara menyeluruh lah untuk masyarakat. Jadi mungkin hadirnya sesuai dengan usulannya atau undangan dari R5 ini posisinya memang kita memberikan edukasi terhadap edukasi, sosialisasi ya. Baik. Memang perlu sekali ini kita sosialisasikan dengan masyarakat karena memang turunnya undang-undang secara nasional ini bukan berarti kita terpatok di nasional pusat. Pusat. Ya. Ini kan daerah kita punya Kota Palu, ya kan seperti itu. Ya. Daerah-daerah lain seperti itu juga. Jadi ini kan di Kota Palu sendiri bagaimana ini Bapak Buhari? Ya kalau berkaitan dengan daerah ini. Ya, sepanjang yang kami ketahui, yang selama ini kami tahu, khusus Kota Palu, apakah itu sudah menyentuh masyarakat ke bawah? Sepanjang kami tahu bahwa kami belum pernah berhadapan dengan itu. Karena kenapa? Bantuan hukum sama yang disampaikan tadi bahwa ada yang namanya pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga hukum atau organisasi advokat atau perorangan advokat. Itu pemberi bantuan hukum. Kemudian ada penerima bantuan hukum. Siapa itu penerima bantuan hukum? Adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah, apakah program-program pemerintah ini sudah maksimal tersentuh di masyarakat atau tidak? Sepanjang kami ketahui, mungkin belum maksimal. Apa yang menjadi kendala itu kalau dari sisi kami sebagai advokat, mungkin kurangnya sosialisasi. Baik itu anggaran dari daerah maupun anggaran dari pusat, dari negara. Kalau dari pusat itu ada terkoreksi di Departemen Hukum dan HAM, itu ada anggaran di situ dan memang betul-betul itu untuk masyarakat. Kemudian selain bantuan hukum pendampingan secara gratis, negara pun menyediakan ruang terhadap masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara. Ya. Nah, yang mana biaya perkara ini? Biaya perkara ini terkadang kalau kasus perdata itu ada hitungan-hitungan biaya perkara. Nah, khusus penerima bantuan atau namanya prodeo istilahnya.
Itu bahasa anunya itu prodeo, penerima prodeo. Ya. Iya. Itu bahasa hukumnya prodeo. Itu disiapkan di tiap-tiap pengadilan bagi masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu, bukan dalam hal tidak mampu membayar pengacara, tapi memang betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara dalam konteks perdata. Karena kalau pidana memang tidak dibayar. Iya. Negara yang bayar kalau pidana. Iya. Secara otomatis pidana itu tidak ada orang mau bayar perkara pidana menyerang untuk dirinya ditetapkan sendiri. sebagai tersangka. Betul. Baik Pak Buhari, ini soalnya nanti ini masyarakat bisa lihat nanti Bapak berdua di sini Siap. dan mungkin bisa mereka dengarkan seperti apa nanti gratis ini kan sudah dijelaskan juga. Ya. Ya ini jadi timbul nanti di masyarakat ini kan sekarang ini kan banyak gratis ya. Ya. Kebanyakan gratis mungkin. Betul. Sebagian masyarakat mungkin kita berandai-andai ya. benar. Ini kan biasa terjadi di masyarakat. Ini dia punya ini dia mau cari lembaga yang bisa pengacara ya. Ya. Artinya pilih-pilih pengacara ya. Ini katanya usah kan seperti itu. Sana gratis loh, sana pengacara. Mending kita keluarkan uang sana supaya kita punya ini perkara bisa tuntas bisa bagus kan bisa Betul. dimenangkan kan Betul. seperti itu. Betul. Ini yang kita kira-kira bagaimana menanggapi ini Bang Buhari? Jadi kalau pendapat seperti itu mungkin tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita Ya, pungkiri nggak bisa ya. kita Memang ada di pungkiri. masyarakat Banyak. seperti itu ya. Bahwa sesuatu yang gratis otomatis Iya. nilainya minim. Nilainya Ya. minim. Yang Terus kedua mungkin tidak maksimal. kepengurusannya juga Ya. mungkin tidak maksimal, Betul. mungkin Tetapi ribet yang atau pasti Iya. PBH lahir itu ketika dia bekerja yakin dan percaya akan profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai advokat. Persoalan bahwa maksimal atau tidak itu bisa dilihat dari kerja yang ada. Bahkan advokat segratis pun ketika gratis kemudian ada keluhan dari masyarakat atau penerima bantuan yang menganggap bahwa advokat ini tidak maksimal, itu kena sanksi kode etik loh. Ada kode etiknya. tersendiri, Iya. ya. Jadi Iya. meskipun gratis, ketika masyarakat penerima ini, jangan-jangan karena saya gratis tidak bisa- maksimal. Tidak maksimal. Ah, Iya. Itu ketika itu dirasakan oleh penerima atau masyarakat miskin yang menerima bantuan gratis tadi, dia bisa melaporkan advokatnya tersebut kepada Kalau tidak maksimal ya. organisasi advokatnya. Baik. Nah, ketika itu terjadi bahwa advokat yang mendampingi dia itu tidak maksimal. Jadi bukan cuma gratis yang berbayar. Betul. Yang ketika advokatnya tidak maksimal memberikan bantuan atau tidak profesional dalam bekerja, yang gratis pun bisa dilaporkan. Ya. Jadi Bang, ketika terjadi ini, hal-hal yang tidak diinginkan ini, mereka ini masyarakat ini melapor kemana, Bang? Nah, jadi ketika ada hal terjadi terhadap advokat itu, maka saya bahas hanya Pradi ya, karena saya bawa Pradi. Pradi ya. Kebetulan saya di bawah naungan organisasi advokat Pradi Iya. dan PBH ini di bawah naungan Pradi. Nah, ketika ada advokat Pradi seperti itu, bahwa jangan menganggap perkara yang ditangani ini gratis sehingga dia tidak maksimal memberikan bantuan hukum. Iya. Dia bisa melaporkan ke Pradi. Baik. Jadi ketika ada masyarakat yang kecewa, baik yang berbayar Bang maupun yang gratis, jangankan gratis, yang berbayar sekalipun. Jadi yang berbayar bisa melaporkan, apalagi gratis. Ini kan ada istilahnya katanya dipimpung sana Ya. sini Ya. supaya bisa ini dinaikkan lagi dia punya ini kan kalau yang bukan gratis ya. Ya enggak. Jadi saya berbicara kapasitas saya sebagai advokat yang sesuai dengan prosedur. Prosedur hukum. Persoalan yang ada yang berbayar tanda petik itu di luar tanggung jawab saya. Baik. Tapi ketika penerima manfaat gratis kemudian dimintai sejumlah uang dan itu dilakukan oleh advokat Pradi, bisa dilaporkan. Karena memang kita semata-mata memang cuma untuk Benar. menjalankan undang-undang, menjalankan Ya. undang-undang yang ada ya. Ya, Ya, benar. karena memang mungkin saya tambah sedikit Ya, Bang, baik. terkait menerima uang atau menyerahkan uang, karena memang secara konteks dalam Undang-Undang Nomor
16 tahun 2011 tersebut terkait bantuan hukum memang ditegaskan terhadap advokat atau pemberi bantuan hukum tersebut dilarang meminta maupun menerima. Meminta, menerima. Jadi diminta maupun tidak diminta itu dilarang dalam segi pemberi bantuan hukum. Jadi meskipun contoh misalkan kami selaku pemberi bantuan hukum ternyata ada nilai hibah yang mau diberikan oleh penerima. Ada sedikit Pak, saya punya rezeki. Iya, kata biasa kan seperti ini kan. Saya tidak mau gratis loh. Ini masyarakat loh. Saya tidak mau gratis. Saya mau yang bayar. Tapi saya punya ini habis. Yang penting saya bisa difasilitasi dan bisa dimenangkan lah seperti itu kan. Ini ambillah saya punya ini barang-barang saya punya ini. Kalau ini kan terkait konteks seperti itu memang kembali ke oknum masing-masing. Kalau sejatinya sejauh ini kami tidak pernah melayani terkait hal tersebut. Kalaupun memang ada image atau penekanan tersebut di lingkungan masyarakat, inilah kami hadir juga untuk itu, untuk memberikan penekanan. Ada hal-hal yang mungkin kami ingin memberikan nilai positif terhadap pelayanan jasa bantuan hukum. Seperti itu. Ini masyarakat ini kan, mereka ini kan diperhadapkan dengan masalah. Apakah memang sudah di pengadilan ini kan sudah di pengadilan kan? Ya. Atau seperti apa? Atau sebelum diadili mereka ketemu? Jadi begini, pemberi bantuan dan penerima bantuan ada istilah non litigasi, ada istilah litigasi. Nah, ketika sebelum litigasi itu mereka bisa datang dulu konsultasi. Ya, bisa menemui kami. Jadi menanyakan atau konsultasi terhadap apa yang dihadapi, kami beri saran atau advice hukum terhadap masalah mereka. Jadi bukan hanya pada saat di pengadilan saja. Jadi sebelum mereka mau mengajukan, seumpama kasus perdata, belum mereka mau mengajukan ke pengadilan, mereka konsultasi. Jadi yang pasti sesuai dengan undang-undang advokat bahwa di pasal 22 tadi undang-undang advokat menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum apa yang diberikan? Maka di dalam undang-undang advokat ayat 1 pasal 1 menyatakan bahwa tugas advokat adalah memberikan konsultasi hukum, mewakili, kemudian mendampingi klien. Mewakili ini itu biasa di kasus perdata. Mewakili ya. Mendampingi biasa sebutannya di pidana. Jadi kalau pidana tidak mungkin kita wakili jadi tersangka atau terdakwa. Jadi memberikan konsultasi hukum, mewakili atau mendampingi klien. Jadi yang bisa diberikan bantuan 3 konteks ini. Jadi ketika dia sebagai tersangka atau terdakwa, maka kami memberikan konsultasi hukum terhadap perkara yang dihadapi. Kemudian kami mendampingi mereka baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan atau pengadilan. Begitu juga di perdata. Selain kami memberikan konsultasi hukum gratis, kami juga bisa mewakili mereka. Karena kalau di perdata kan mereka tanpa kehadiran mereka bisa jadi bisa diwakili ya. Bisa, itulah tadi namanya mewakili. Iya. Ini kan kita kan masyarakat kan tidak semua sama ya. Kadang biasa mereka mungkin keterbatasan ya. Keterbatasan pengetahuan ya. Jadi ini memang pikir ini sudah jelas ini di masyarakat ini seperti apa nanti. Itu pun nanti kalau ada konsultasi semacam itu mungkin para dia bisa bisa kami siap hadir. Siap. Untuk alamatnya ini di mana ini alamat? Kalau alamat sekretariat Pradi itu di Jalan Panglima Polim. Panglima Polim, di situ PBH juga berkantor Pradi. Tapi kalaupun mau menelpon via person ada juga, nanti kami mungkin bisa disebarluaskan sama teman-teman. Khususnya saya 24 jam saya punya. 24 jam ya. Khususnya saya punya dan rekan-rekan saya. Baik. Tim PBH ini pejuang semua. Insya Allah pejuang. Insya Allah pejuang karena
Artinya rezeki ini bukan istilahnya ketika ada yang gratis akan miskin. Begitu Bahkan ya? ketika ada yang gratis makan kaya. Ya. Makin kaya kita. Baik. Jadi yang pasti kehadiran kami atas undangan kami terima kasih. Dan ini memang tujuan kami untuk sudah lama kami ingin mensosialisasi. Bahkan kemarin kita sudah lakukan sosialisasi terbuka sebenarnya. Terbuka di Taman Gor. Taman Gor, Itu selama 4 hari. Kami buka di situ konsultasi gratis. Oh, langsung konsultasi ya? Konsultasi gratis, bahkan ada yang sudah sementara kita tanda tangan kuasa ini mau mendampingi mereka bikin laporan polisi. Baik, kita tahan dulu Bang, minum kopi dulu. Siap. Sebentar kita ini kan sudah ada ya, sudah ada penanganan ya? Ya, sudah. Kalau untuk penanganan sejauh ini sudah. Minum kopi dulu Bang. Udara ini dingin ini Bang. Ya. Jadi ini Bang, kita ini tadi memang sudah dijelaskan ke masyarakat ini, sudah panjang lebar ini. Mungkin masyarakat sudah paham. Itu pun kalau memang belum paham ya memang kita buka ya 24 jam tadi itu. Betul. Terus ini bagaimana? Apakah selama ini sudah ada yang ditangani ini? Kalau yang ditangani banyak. Sudah banyak ya? Jadi ya. ada kasus yang viral, kami dampingi di penyidikannya, kebetulan diminta. Makanya saya bilang yang datang langsung mungkin masih kurang. Masih Ya. kurang. Oh, yang datang langsung Masih kurang. Masih kurang. Sejauh ini masih yang kurang. banyak yang kami tangani itu Itu yang bersentuhan panggilan langsung sudah. dari penyidik. Iya. Kalau bilang PBH mendampingi sudah banyak, tetapi atas permintaan penyidik. Ya. Tapi untuk mendatangi langsung itu yang masih kurang. Makanya kami menginginkan agar supaya masyarakat luas mengetahui bahwa Pradi dengan organ PBH-nya itu membuka akses konsultasi hukum gratis dan pendampingan hukum gratis. Baik. Untuk ininya Bang Didi, ini Siap. penunjukan untuk ini pendampingan ini siapa yang menunjukin? Apakah memang dari Peradi atau dari ada? Kalau konteksnya begini Bang, Ya. kalau konteksnya terhadap Penunjukan kembali, pendampingan, ya. ya kembali lagi kami di sifatnya dari berdasarkan dasar dari 16/2011 pemberi dan penerima. Jadi konteks bagaimana sih caranya penerima bantuan hukum ini dapat didampingi, Ya. mungkin seperti itu konteksnya. Jadi kalau untuk konteks pemberi itu secara konteks dalam undang-undang atau secara nomenklaturnya itu permohonan secara tertulis maupun lisan, dan persyaratannya sudah disampaikan oleh Ya. Bang Buhari. Posisinya memang ada surat kuasa selanjutnya setelah itu. Surat kuasa. Ya. Ini surat kuasa dari Surat kuasa dari PBH sendiri. PBH. PBH yang hadirkan surat kuasa Ke penerima. penerima. Oh, ya. Jadi Tanda kami tangan mewakili, penerima kalau bantuan. sesuai konteks tadi, mewakili, mendampingi dan sebagainya, itu memang kita berdasarkan pada surat kuasa itu juga. Jadi sejauh manapun kita mendampingi atau mewakili itu juga berdasarkan surat kuasa. Kapan surat kuasa itu berakhir dan kapan juga surat kuasa itu dicabut. Jadi konteks berakhirnya juga kuasa ini kan ada dua. Berakhir karena substansi dalam konteks surat kuasa tersebut, atau berakhir karena dicabut. Baik dicabut oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan bersama. Tapi pada intinya konteks berakhirnya terhadap pencabutan itu atas kesepakatan bersama. Jadi seperti itu. ini memang luar biasa nih Bang. Siap. Ya. Baik, ini kita sudah bicara tadi advokat, ini hampir-hampir kita tidak singgung pengacara ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu pengacara sama advokat ini. Masyarakat di sana mungkin belum paham siap. juga apa itu advokat, apa itu pengacara kan begitu. Sepertinya sama ya, pengacara dengan jadi advokat. Mungkin bisa dijelaskan. pengacara. Ya. Pengacara dengan advokat ini sama, Pak. Sama ya. Ya, cuman sama. Jadi itu dulu sebelum ada undang-undang advokat itu dikenal dengan sebutan pengacara. Pengacara. Betul. Iya. Sebutan pengacara. Kemudian setelah lahirnya undang-undang advokat, maka status pengacara ini berubah menjadi advokat. Cuma mungkin ada di kalangan masyarakat yang kita dengar adalah pengacara negara. Masih familiar. Ini Ya, pengacara ini masih loh. Masih Ya, tetap iya. banyak. Cuman ada juga yang familiar disebut sebagai pengacara negara. pengacara negara. Nah, bahasa pengacara negara ini itu sebenarnya bahwa yang melakukan pendampingan terhadap kepentingan negara. Siapa yang mewakili kepentingan negara dalam hal ini adalah pihak kejaksaan. Itulah yang mewakili negara. Jadi itu yang disebut sebagai pengacara negara. Ya. Jadi ketika negara
dilakukan proses hukum dalam hal perdata, maka yang hadir untuk mewakili negara kalau memang dano adalah kejaksaan. Kadang presiden digugat, kejaksaan bisa mewakili dalam konteks keperdataan, bukan dalam konteks ia sebagai jaksa penuntut umum, tapi dalam konteks sebagai pengacara negara, dan itu diatur juga di undang-undang kejaksaan itu sendiri, bahwa dia bisa mewakili negara ketika negara dalam di dalam persoalan hukum. Negara bukan cuma presiden, tetapi lembaga atau instansi negara, PLN, BUMN, digugat itu bisa kejaksaan. Tetapi yang pasti bahasa atau istilah pengacara dan advokat sama. Tidak ada beda, memang tidak bisa tetapi yang familiarnya itu karena mungkin ini sudah lama sehingga orang tahunya pengacara. Tapi sebenarnya begitu berlakunya undang-undang advokat, maka sebutan itu sudah mulai terkikis dari pengacara menjadi sebutan advokat. Tidak ada lagi istilah pengacara sesuai undang-undangnya itu, sebutan-sebutan itu tidak ada lagi. Baik. Ini program gratis ini apakah memang instansi terkait seperti kepolisian, pengadilan ini, pemerintah daerah ya utamanya, apakah memang sudah mengetahui tentang program gratis ini? Sebenarnya sudah karena dari tiap instansi itu menyiapkan itu. Bahkan di pengadilan itu sendiri ada istilahnya posbaku. Yang kita harapkan memang masyarakat memang harus tahu Oh, memang ini yang jarang tersentuh. Itu yang memang tersentuh. Jadi di pengadilan sendiri itu ada posbaku. Kalaupun di tingkat penyidikan, makanya penyidik juga tahu itu, bahwa ada pendampingan kewajiban negara dalam hal tersangka didampingi oleh pengacara. Tetapi keterbatasan itu, kewajiban itu hanya melekat kepada tersangka yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Oh, ada ini ya? Ada di atas 5 tahun ya? Tetapi pendampingan secara gratis, secara umum itu tidak dibatasi oleh ancaman pidana. Jadi ketika masyarakat, meskipun ancaman pidananya mungkin cuma setahun, dia bisa meminta bantuan kepada lembaga. Tetapi yang menjadi kewajiban penyidik atau negara adalah ancaman pidana 5 tahun. Karena kenapa? Tidak akan bisa terjadi proses hukum ketika tersangka itu ancaman pidananya di atas 5 tahun kemudian tidak didampingi oleh pengacara, didampingi oleh advokat. Itu aturan hukum acaranya. Nah, bahkan konsekuensinya ketika negara tidak hadir sedangkan masyarakat butuh kehadiran itu, kemudian tidak disiapkan, maka konsekuensi hukumnya, putusannya akan batal demi hukum. Itu konsekuensinya. Ketika ada ancaman tersangka atau terdakwa yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, kemudian negara tidak hadir menghadirkan advokat untuk mereka, maka konsekuensinya keputusannya akan batal demi hukum. Makanya itu diatur seperti itu. Makanya di pengadilan ketika ada terdakwa yang tidak menyiapkan pengacara, kemudian majelis wajib menanyakan apakah dia memiliki pengacara atau tidak. Kalau dia tidak memiliki, ditanya lagi apakah mau disiapkan pengacara gratis. Oh gitu ya. Nah, kalau terdakwa menyatakan dia tidak mau didampingi, maka ada yang namanya berita acara untuk mereka tanda tangan bahwa terdakwa ini atau tersangka ini tidak menginginkan didampingi oleh pengacara. Tidak menginginkan. Tetapi ketika tawaran itu diinginkan kemudian atau tidak dilakukan oleh penyidik maupun pihak pengadilan, maka konsekuensinya akan seperti yang saya katakan tadi, batal demi hukum. Baik. Ini kan kita hadirkan di podcast ini tentunya ini memang sosialisasi ya, edukasi ke masyarakat. Terus ini mungkin punya rencana ke depan mungkin dengan pemerintah daerah, sosialisasi seperti apa nanti yang ini atau bagaimana? Jadi begini, perlu ya mudah-mudahan ini dari pihak instansi terkait mendengar ini. Ya, baik. Artinya
mencoba atau menerima bahwa kami pun di luar menyediakan akses seperti itu, sehingga ada kerjasama, membangun kerjasama. Kami menginginkan hal itu, bahwa ini demi kepentingan masyarakat. Jadi memang yang kita ini kan 2004 ya, kerjasama itu memang belum ada ya, atau bagaimana? Belum ada. Jadi belum ada untuk sampai saat ini sejak berdirinya Pradi di Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah belum ada. Itu bagaimana? Itu dari Pradinya atau dari pemerintah daerahnya yang harus ini, atau Pradinya yang harus ke pemerintah daerah? Selama ini bagaimana dengan pemerintah daerah? Sudah ada ya? Kalau per orang, kalau khusus organisasi itu belum pernah. Belum pernah ya. Tapi kami tidak tahu kalau orang per orang advokatnya yang melakukan itu. Oh, iya. Nah, itu kami tidak tahu. Iya, baik. Tapi secara organisasi itu belum pernah. Belum pernah dilakukan oleh khusus di PBH. Pradi maupun PBH itu sendiri. Itu belum pernah. Nah, kami tidak tahu kalau di yang lain atau orang per orang, karena kan advokat ini bisa orang per orang juga. Apakah mereka itu kami tidak tahu. PBH di Palu ini berapa, Bang? Ada berapa? Kalau PBH cuma satu, jadi Pradi itu. Ya. Jadi yang karena sebutan yang lain banyak. Dari organisasi yang lain banyak. Mungkin bisa disebutkan antaranya. Kalau LBH, jadi kan ya juga ada yang bentuk yayasan. Jadi ini perlu mungkin saya pemahaman memberikan pemahaman. PBH ini bukan LBH. LBH sama PBH beda. Beda. Jadi PBH ini adalah organ dari organisasi advokat. Organ dari organisasi advokat. Meskipun di dalamnya adalah kumpulan advokat. Tetapi di dalamnya ini kumpulan advokat yang berasal dari Pradi. Tapi dia bukan lembaga bantuan hukum. Dia organ dari Pradi. Organ dari organisasi advokat. Nah, beda lagi dengan LBH. LBH itu adalah lembaga bantuan hukum yang mana LBH ini didirikan oleh orang per orang, advokat. Atau perkumpulan. Jadi ada beberapa advokat orang per orang. Nah, itu mendirikan satu. Artinya tanpa sepengetahuan ini. Iya, bisa tanpa sepengetahuan OA-nya. Ya. Tanpa. Jadi bahkan di dalam LBH sendiri bisa bermacam-macam OA, organisasi advokat. Ya, di dalam LBH itu. Jadi kumpulan dari beberapa advokat. Jadi LBH itu terdiri dari kumpulan dari pribadi-pribadi advokatnya itu sendiri. Jadi LBH juga bukan organisasi advokat. Jadi dia terbentuk oleh pribadi-pribadi advokat. Dan itu sama visi misinya kurang lebih sama lah. Istilahnya memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi mau ke PBH, yang pasti kami sampaikan melalui acara ini bahwa negara dan advokat hadir untuk masyarakat miskin. Memberikan secara gratis. Dan konsultasi gratis juga semua. Jadi semua gratis. Jadi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengacara advokat itu mau semua advokat punya kewajiban. Sesuai dengan undang-undang advokat. Jadi semua advokat dari organisasi advokat organisasi itu memiliki kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Advokat pasal 22 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Yang mana bantuan hukum itu? Konsultasi hukum cuma-cuma, pendampingan cuma-cuma, mewakili cuma-cuma. Wajib. Jadi apabila mereka tidak melakukan itu, berarti memang pihak Pradi ini juga yang ada kode etik terhadap advokat. Baik. Iya. Ada kode etik karena terhadap advokat. Memberhentikan dengan mengangkat para ini organisasi. Baik, seperti itu ya. Ketika dapat pelanggaran. Jadi konteks mungkin sedikit saya berikan penegasan. Jadi mungkin yang lebih disentuhkan juga jangan nanti terhadap pemahaman masyarakat khususnya terhadap pelayanan jasa ini tidak semata-mata hanya dari individual atau dari kantor atau dari lembaga itu sendiri, tetapi terhadap kinerja pun juga ada pengawasan terhadap hal tersebut. Pengawasan yang dimaksud ini sesuai dengan konteks undang-undang juga. Jadi bukan kantornya yang memberikan pengawasan, tapi organisasinya yang memberikan pengawasan. Organisasi. Sesuai tadi saya menyambung dari penegasan dari
Pak Buhari atau Kanda Buhari ini, memang kalau menanyakan tentang apa sih perbedaan PBH Pradi dengan lembaga bantuan hukum lainnya, LBH dia memang konteksnya bukan organ dari organisasi advokat, karena memang kita harus tahu juga bahwa Pradi ini bukan cuma satu-satunya saat ini menjadi organisasi advokat. Ada beberapa organisasi lainnya. Khusus yang PBH yang kita naungi sekarang ini adalah PBH yang dibawa naungan dari Pradi atas kepemimpinan Otto Hasibuan. Profesor Otto Hasibuan. Yang ketua umumnya Otto Hasibuan. Jadi kalau dipertanyakan siapa sih yang mengawas? Kalau dipertanyakan siapa yang mengawas, kita tidak bilang lagi, oh ternyata yang mengawas adalah pusat. Tidak seperti itu. Jadi di tiap daerah juga memiliki pengawas masing-masing. Jadi di tiap daerah itu ada dibentuk Dewan Pimpinan Cabang. Di dalam Dewan Pimpinan Cabang juga terbentuk ada namanya Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas inilah yang berfungsi sebagai pengawas atau monitoring terhadap kinerja advokat itu sendiri. Mungkin seperti itu dari saya sangkanya. Tentunya ini dengan harapan yang ini ya, dengan pemerintah daerah. Ya, kalau untuk pemerintah daerah. Mungkin mereka lebih bisa harapan bagaimana untuk pemerintah daerah yang ada. Kalau untuk saat ini, memang harapan kami, saya mau melanjutkan dari tanggapan dari Pak Buhari. Ya. Kalau sejauh ini kan memang kita sampai saat ini belum ada namanya kinerja terhadap Pemda. Mungkin kalau untuk belum ini ada, ya? belum ada khusus dari PBH Pak ya. Baik. Saya tidak menyauti terhadap lembaga bantuan hukum atau yayasan atau perkumpulan dalam bentuk pemberi bantuan hukum lainnya. Tapi khusus di PBH itu sendiri kita belum ada sistem kerjasama. Harapan kedepannya juga dengan adanya edukasi secara media seperti ini, kita mengharapkan mungkin pemerintah juga andil dalam hal tersebut, memberikan edukasi atau perpanjangan lagi, wah ini loh ada bantuan hukum. Mungkin sentuhan-sentuhan itu yang kami harapkan sesuai dengan program kami juga, kedepannya juga mungkin kami juga mengarah ke wilayah-wilayah dari daerah itu sendiri, baik tingkat kota, kabupaten, kecamatan sampai di tingkat kelurahan. Jadi kita memberikan edukasi ini atau penyampaian terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bukan hanya skala daerah dalam artian provinsi, tapi menyeluruh di seluruh wilayah. Ya, mungkin seperti yang itu. Kita harapkan ini kan bagaimana nanti kita masuknya Pradi ke daerah-daerah sampai tingkat kelurahannya juga sampai tingkat kelurahan. Tentunya kan kalau ke tingkat kelurahan ya memang tergantung daerahnya. Ya. Kita memang difasilitasi untuk turun Insya Allah kami diterima dengan baik. Insya Allah. Jadi ini memang harapan kami seperti itu. Insya Allah ini pemerintah yang ada, nanti mereka akan melihat ini tentang sosialisasi seperti apa yang sudah disampaikan di sini. Insya Allah disambut dengan baik oleh pemerintah. Insya Allah kami harapannya seperti itu. Karena kita berharap juga nanti menggaung di masyarakat, di daerah, di kelurahan, di desa kan seperti itu. Jadi yang terakhir Bang, ini mungkin ada closing statement dari saya tambahkan Pak Buhari, sedikit, ada yang terlupakan mungkin. Terlupakan ya. Kalau yang tadi bantuan hukum selalu kita katakan bahwa orang bermasalah hukum. Orang bermasalah hukum. Tetapi PBH akan hadir dan siap untuk memberikan penyuluhan hukum dimanapun diminta. Ya. Ketika ada wilayah atau kelurahan yang meminta untuk lakukan penyuluhan hukum, ini mencegah. Pencegahan supaya tidak terjadi persoalan hukum di wilayah itu, baik sisi perdata maupun pidananya. Kami siap untuk melakukan penyuluhan hukum. Yang pasti dari kami PBH, jangan ragu. Bagi masyarakat yang tidak mampu, PBH hadir dengan profesional. Tanggung jawab akan dipikul sesuai dengan amanah. Jangan nanti di masyarakat ini jangan ragu lah. Gratis akhirnya tidak profesional. Baik. Baik, terima kasih Bang kehadirannya di. Baik, terima kasih. Ini memang sangat menarik sekali ini hari ini, sore hari ini memang kehadiran mereka ini memang mungkin ditunggu-tunggu masyarakat ya. Kebanyakan kita berharap nanti ke depan ini bagaimana Pradi ini bisa daerah menanggapi agar supaya untuk bagaimana nanti sosialisasi ke masyarakat, ke daerah kan seperti itu. Tidak mungkin kan Pradi masuk di di kelurahan kan seperti itu. Tentunya ini PBH, kita punya daerah Kota Palu, masuk dulu di Kota Palu kan begitu. Sepengetahuan, persetujuan, karena yang punya perangkat yang ada di bawah ini kan pemerintah daerah yang ada. Kita kan cuma semacam organisasi media mediasi lah seperti itu. Kita memberikan seperti harapan Bang Buhari tadi ya. Baik. Ini
Pak, sebelum diakhirin mungkin Siap. bisa di dulu kopi. Ya. Ini Seduh, kopinya seduh. mantap ini. Ya, Baik, ini kalah-kalan ini. racikan, ya, Ini bagaimana? kalau racikan ini saya mau cari ini siapa yang racik ini. Iya. Biasa ini. Aduh. Ini racikan luar biasa. Saat punya metua saja kalah ini racikannya. Warkop Kota Palu lewat kayaknya. Lewat. Saya mau tanya siapa yang racik ini kopi ini. Tidak, biasa kan kalau di warkop ini Bang biasa kalau sudah dingin dia ya ini kalau di sini tambah dingin tambah panas. Semakin nikmat. Semakin nikmat. Iya. Makanya saya mau cari siapa yang racik ini supaya bisa saya telepon online pesan kopi. Iya tuh. Betul. Baik, terima kasih. Itulah perbincangan saya dengan Bapak Buhari dan Bapak Didi. Siap. Ya. Pada Kami sore juga terima hari kasih ini. atas Baik. undangannya, Bang. Baik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.